Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah hukum internasional. Sejarah hukum internasional mencakup sejarah perkembangan hukum internasional, yaitu zaman India kuno, zaman bangsa Yahudi, zaman Romawi, zaman Yunani, Perjanjian Westphalia, abad ke-18, abad ke-20. Sebelum kita memulai pembahasan sejarah perkembangan hukum internasional, bagi kita menyimak ilustrasi yang disebutkan oleh Herodotus, sebagaimana disampaikan oleh Stephen Sinev. Deskripsi yang disampaikan oleh Herodotus yaitu tentang silent trading antara bangsa Kartaginian dan sebuah suku di kawasan Afrika Utara sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Ketika kapal laut bangsa Kartaginian berlabuh di wilayah suku tersebut, kemudian membongkar barang-barang muatan untuk diletakkan di pantai, lalu bangsa Kartaginian kembali ke kapalnya dan mengirimkan sinyal asap. Suku pribumi akan datang untuk memeriksa barang-barang tersebut. Jika mereka puas, maka mereka akan menempatkan sejumlah emas sebagai gantinya. Jika mereka tidak puas, maka mereka akan meninggalkan pantai. Untuk kemudian bangsa Kartaginian akan menambah ataupun mengganti barang-barang yang mereka tawarkan. Hal ini berlangsung sampai kedua pihak sepakat akan jenis dan jumlah barang-barang yang ditawarkan. Pada akhirnya, bangsa Kartaginian akan membawa pulang emas sebagai pembayaran atas barang-barang yang mereka berikan. Perdagangan ini berlangsung tanpa ada percakapan antara mereka. Oleh karena itu, disebut sebagai silent trading. Ya. Baik, hukum internasional publik sangat terkait dengan pemahaman dari segi sejarah. Melalui pendekatan sejarah ini akan diketahui fakta kronologis perkembangan hukum internasional dan kontribusi setiap masa tersebut bagi eksistensi suatu norma hukum internasional. Hal ini dapat dibuktikan antara lain melalui salah satu sumber hukum internasional, yaitu kebiasaan internasional. Sejarah perkembangan hukum internasional dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode kuno, periode klasik, dan periode modern. Pada periode kuno, kaidah-kaidah perilaku yang mengatur hubungan masyarakat independen dipandang perlu dan muncul dari kebiasaan yang ditaati oleh masyarakat dalam hubungan timbal balik, seperti traktat-traktat, kekebalan para duta besar, peraturan perang ditemukan beberapa abad sebelum lahirnya agama Kristen. Selanjutnya, hukum internasional tidak saja mengatur hubungan antar negara, tapi juga subjek-subjek hukum lainnya yang bukan negara. Perkembangan hukum internasional modern dapat dilihat dari 400 tahun perkembangan kebiasaan internasional dan praktik-praktik negara-negara di kawasan Eropa dalam hubungan-hubungan antar mereka dan komunitas-komunitas mereka. Hal ini dapat dibuktikan dari tulisan oleh ahli hukum dari abad 16, 17, 18. Pada masa itu, konsep hukum internasional diwarnai konsep kedaulatan nasional, konsep kedaulatan teritorial, konsep kesamaan penuh, serta konsep kemerdekaan negara-negara. Konsep-konsep tersebut sebenarnya dianut pada sistem ketatanegaraan negara-negara kawasan Eropa. Namun akhirnya dianut juga oleh negara-negara kawasan non-Eropa. Terdapat hubungan erat antara hukum internasional dengan masyarakat internasional. Menurut Profesor Mohtar Kusumaatmadja, bahwa untuk meyakini adanya hukum internasional, maka harus ada pula masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis. Baik, pada bagian lain dikemukakan juga bahwa hukum internasional dalam arti luas termasuk hukum bangsa-bangsa. Maka sejarah hukum internasional itu telah berusia tua
Akan tapi bila hukum internasional diartikan sebagai perangkat hukum yang mengatur hubungan antar negara, maka sejarah hukum internasional itu baru berusia ratusan tahun. Baik, kita masuk ke sejarah perkembangan hukum internasional. Pertama, zaman India kuno. Dalam kebudayaan India kuno terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku bangsa, dan raja-raja. Hukum bangsa-bangsa pada zaman India kuno telah mengenal ketentuan-ketentuan yang mengatur kedudukan dan hak-hak istimewa seorang duta. Selain itu juga terdapat pengaturan mengenai perjanjian-perjanjian, hak dan kewajiban raja, dan juga pengaturan hukum perang. Ini di zaman India kuno ya, sudah ada seperti itu. Khusus dalam hukum perang diatur mengenai perbedaan antara kombatan dan non-kombatan ya. Jadi sudah ada sejak zaman India kuno itu. Juga ketentuan-ketentuan mengenai perlakuan terhadap tawanan perang dan cara melakukan perang atau the conduct of war ya, sudah ada di zaman India kuno. Pada zaman ini, seorang raja dalam mengadakan hubungan dengan raja lainnya telah diatur oleh kebiasaan yang dinamakan desa dharma, ya, kebiasaan internasional. Sudah ada. Pujangga yang terkenal pada saat itu adalah Kautilya atau Chanakya yang menulis buku yang berjudul Artha Sastra Gautama Sutra. Buku tersebut memuat tentang hukum kerajaan dan hukum keluarga serta hukum kasta. Sudah ada buku yang mengatur ya. Pada abad kelima sebelum Masehi muncul Undang-Undang Manupada. Undang-undang ini memuat tentang hukum kerajaan yang mengatur hubungan antara raja-raja. Jadi di zaman India kuno pun sudah ada yang namanya perjanjian-perjanjian ya, undang-undang yang mengatur mengenai hubungan-hubungan yang seperti diatur oleh hukum internasional. Yang kedua, bangsa Yahudi. Pada zaman ini telah dikenal hukum bangsa-bangsa yang merupakan kebudayaan Yahudi. Juga telah dikenal ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian, perlakuan terhadap orang asing, dan cara melakukan perang. Ada pengecualian di dalam hukum perang Yahudi dengan hukum perang secara umum terhadap musuh bebuyutan. Diperbolehkannya untuk melakukan penyimpangan ketentuan perang saat bangsa Yahudi berhadapan dengan musuh bebuyutan. Ya, pada masa bangsa Yahudi sudah dikenal hukum bangsa-bangsa ya. Selanjutnya yang ketiga adalah zaman Yunani. Pada permulaan zaman Yunani, proses pembentukan kaidah-kaidah kebiasaan hukum internasional dari adat istiadat dan praktek-praktek yang ditaati oleh negara-negara tersebut dalam hubungan mereka satu sama lain. Pada saat itu banyak negara merdeka dan di antara mereka mengadakan hubungan diplomatik satu sama lain dan hubungan dengan dunia luar. Maka kemudian berkembanglah sejumlah kaidah kebiasaan yang berkenaan dengan urusan-urusan diplomatik. Pada zaman ini juga telah dikenal aturan-aturan yang mengatur hubungan antara kumpulan-kumpulan manusia yang hidup dalam negara-negara kota. Pada zaman ini penduduk digolongkan menjadi dua golongan ya, yaitu golongan Yunani dan orang luar Yunani yang dianggap sebagai orang-orang biadab atau barbar. Masyarakat Yunani sudah mengenal ketentuan-ketentuan mengenai perwasitan atau arbitration dan diplomasi yang tinggi tingkat perkembangannya. Ini adalah sumbangan yang paling berharga dan dari kebudayaan Yunani bagi perkembangan hukum internasional, yaitu konsep hukum alam, yaitu konsep yang berlaku secara mutlak dimanapun juga dan yang berasal dari akal manusia.
Konsep hukum alam ini adalah konsep yang dikembangkan oleh ahli filsafat yang hidup dalam abad ketiga sebelum Masehi. Konsep hukum alam diteruskan ke Roma, dan Roma lah yang memperkenalkan kepada dunia. Sebagaimana kita ketahui, ajaran hukum alam ini telah berperan penting dalam sejarah hukum internasional. Mazhab hukum alam memberikan dasar-dasar bagi pembentukan hukum yang ideal. Dalam hal ini, dengan menjelaskan bahwa konsep hidup bermasyarakat internasional merupakan keharusan yang diperintahkan oleh akal budi. Selanjutnya, zaman Romawi. Hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar kerajaan-kerajaan tidak mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Romawi. Hal ini dikarenakan pada zaman ini masyarakat dunia merupakan satu imperium, yaitu Imperium Roma, yang menguasai seluruh wilayah di dalam lingkungan budayaan Romawi. Walaupun demikian, hukum Romawi ini sangat penting bagi perkembangan hukum internasional selanjutnya. Hukum Romawi ini telah menyumbangkan banyak sekali asas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum internasional. Dalam hukum Romawi dikenal asas-asas yang berasal dari hukum perdata, kemudian memegang peranan yang penting dalam hukum internasional, seperti contohnya asas occupation, asas servitude, asas bona fides, juga dikenal asas pacta sunt servanda. Nah, asas-asas ini merupakan warisan pada kebudayaan Romawi yang tentunya masih digunakan pada saat ini. Hukum Romawi menjadi dasar pada sebagian besar sistem-sistem hukum di Eropa, khususnya negara-negara Eropa Barat, dan berpengaruh terhadap perkembangan hukum internasional masa kini. Namun cikal bakal dari hukum internasional telah lama diterapkan oleh Kekaisaran Romawi, yaitu istilah hukum ius gentium, yang merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang bukan Romawi, serta antara orang bukan Romawi satu sama lain. Kemudian muncul juga ada istilah ius inter gentes, yang mengatur tentang hubungan antara publik dengan individu. Nah, dari situ awal muncul hukum yang mengatur tentang hubungan subjek hukum yang melintasi batas teritorial suatu negara. Pada abad pertengahan, dunia barat dikuasai oleh satu sistem feodal yang berpuncak pada kaisar, sedangkan kehidupan gereja berpuncak pada paus sebagai kepala gereja Katolik Roma. Masyarakat Eropa waktu itu merupakan satu masyarakat Kristen yang terdiri dari beberapa negara yang berdaulat dan tahta suci, dan sebagai pewaris kebudayaan Romawi dan Yunani. Selain masyarakat Eropa Barat saat itu dikenal dua masyarakat besar yang berbeda, yaitu Kekaisaran Bizantium dan dunia Islam. Kekaisaran Bizantium memperkenalkan praktek diplomasi dan memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum internasional. Sedangkan dunia Islam memberikan sumbangan perkembangan di bidang hukum perang. Pada periode terakhir, kekuasaan Kekaisaran Romawi yang meluas mencakup hampir seluruh wilayah dunia, dan tidak ada satu negara pun yang merdeka, sehingga tidak diperlukan adanya hukum bangsa-bangsa. Selama abad pertengahan, terdapat dua hal khusus yang menjadi penghalang evolusi suatu sistem hukum internasional, yaitu yang pertama, kesatuan duniawi dan rohani sebagian besar Eropa di bawah Imperium Romawi Suci atau Holy Roman Empire. Dan yang kedua, struktur feodal Eropa Barat yang melekat pada hierarki otoritas yang tidak hanya menghambat munculnya negara-negara merdeka, akan tetapi juga mencegah negara-negara pada saat itu memperoleh karakter kesatuan dan otoritas negara-negara berdaulat modern. Selanjutnya, Perjanjian Westphalia. Dalam sejarah hukum, khususnya hukum internasional, Perjanjian Westphalia merupakan tonggak sejarah dari lahirnya negara-negara modern.
menurut hukum internasional. Latar belakang dari lahirnya perjanjian legendaris ini bukan saja disemangati oleh persoalan-persoalan keagamaan, pertentangan antara agama Katolik dan Protestan, tetapi lebih jauh dalam soal-soal perkembangan kenegaraan dan hubungan antara bangsa serta pengakuan internasional. Selain dapat mengakhiri perang 30 tahun, juga telah membawa dampak besar bagi perubahan-perubahan peradaban umat manusia di muka bumi. Beberapa negara yang tadinya menjadi satu kerajaan besar oleh akibat keinginan masyarakat kecil berpecah-pecah menjadi beberapa negara. Seperti negara Eropa Barat, yaitu Luxembourg, Nederland atau Belanda, dan Belgia yang biasa disebut Benelux. Belgium, Nederland, Luxembourg. Yang tadinya bersatu menjadi satu negara. Demikian pula dengan adanya kerajaan-kerajaan kecil oleh keinginan masyarakat bersatu menjadi satu negara, seperti Italia. Bukan hanya itu saja, perubahan-perubahan penting dari sejarah perang 30 tahun merupakan solusi-solusi perdamaian dari akibat perang yang lama tersebut, serta adanya kodrat manusia yang ingin berdamai. Perjanjian Westphalia bukanlah solusi perdamaian yang pertama kali berkembang, namun perjanjian ini merupakan tonggak sejarah mengakhiri perang 30 tahun di Eropa. Demikian pula perjanjian ini telah menghasilkan dokumen-dokumen penting bagi sejarah umat manusia di muka bumi ini. Uni Eropa atau European Union dapat dipandang sebagai sesuatu yang berasal dari perjanjian ini. Demikian pula halnya dengan terbentuknya asosiasi-asosiasi regional, banyak mengacu pada perjanjian Westphalia. Perjanjian Westphalia membangun semangat kebersamaan dalam memandang bahwa perang, kedengkian, pembinasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia adalah dosa yang tidak terampuni di muka bumi. Semangat kebersamaan ini tanpa memandang perbedaan agama dan ras. Dengan demikian, perjanjian Westphalia telah meletakkan dasar-dasar suatu susunan masyarakat internasional yang baru, baik mengenai bentuknya yang didasarkan atas negara-negara nasional, tidak lagi didasarkan pada kerajaan, maupun mengenai hakikat daripada negara-negara itu dan pemerintahannya, yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja. Perjanjian Westphalia ini sebagai salah satu peristiwa yang mencanangkan suatu zaman baru di dalam sejarah masyarakat internasional yang tidak ada hubungannya dengan masa lampau. Nah, perjanjian ini sebagai titik puncak dari sebuah gerakan reformasi dan sekularisasi kehidupan manusia, khususnya perebutan kekuasaan duniawi antara gereja dan negara. Kalau dulu kan dikuasai oleh gereja. Nah, dengan demikian ajaran hukum alam pada hukum internasional disekulerkan oleh Hugo Grotius tulisannya. Hugo Grotius untuk memenuhi suatu kebutuhan yang sangat dirasakan pada waktu itu, yaitu mendasarkan berlakunya hukum internasionalnya pada hukum alam. Hugo Grotius dengan bukunya yang berjudul The Jure Belli Ac Pacis, terbit pada waktu terjadinya perang 30 tahun, melahirkan sistem organisasi masyarakat negara-negara yang baru di Eropa. Nah, sebelumnya ada Francisco Vitoria, seorang biarawan Dominikan yang berkebangsaan Spanyol, dalam bukunya berjudul Relectio de Indies yang memuat tentang hubungan Spanyol dan Portugis dengan orang-orang Indian di Amerika. Dalam tulisannya tersebut dinyatakan bahwa negara-negara tidak dapat bertindak sekehendak hatinya, ius inter gentes,
menurutnya tidak hanya terbatas pada dunia Kristen Eropa, melainkan meliputi seluruh umat manusia. Kemudian selanjutnya ada abad ke-18. Pada abad ke-18 mulai bermunculan ahli hukum internasional setelah Hugo Grotius yang terbagi ke dalam dua aliran, yaitu aliran hukum alam dan aliran hukum positivisme. Menurut Pufendorf, seorang ahli hukum yang berasal dari Belanda, menyatakan bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum alam yang berpangkal pada akal manusia, mengatur kehidupan manusia kapan saja dan di mana saja ia berada, hidup berorganisasi dalam negara atau tidak. Seorang ahli hukum dan filsafat kebangsaan Jerman bernama Christian Wolff mengemukakan teori mengenai civitas maxima. Seorang guru besar hukum perdata di Oxford Zauch yang pandangannya lebih mementingkan praktik negara sebagai sumber hukum, sebagaimana terjelma dalam kebiasaan dan perjanjian-perjanjian, walaupun tidak secara mutlak menolak hukum alam. Ini berbeda pandangannya dengan seorang diplomat yang berkebangsaan Swiss, yaitu Emmerich Vattel. Dia tidak dapat digolongkan ke dalam aliran hukum alam maupun aliran positivisme. Dia lebih dikenal dengan elektik, yakni orang yang memilih segi-segi baik dari kedua aliran tersebut, ya. Elektik. Pandangan Emmerich Vattel banyak berpengaruh terhadap perkembangan hukum internasional, terutama di Amerika Serikat, seperti kebiasaan dan perjanjian antar negara yang berharga sebagai sumber atau evidence hukum. Pada abad 18 ini, kecenderungan perkembangan di antara para ahli hukum untuk mengungkapkan atau mengemukakan kaidah-kaidah hukum internasional, terutama dalam bentuk kebiasaan dan traktat, dan mengurangi sedikit kemungkinan kedudukan hukum alam atau nalar sebagai sumber dari prinsip-prinsip tersebut. Zaman ini adalah zaman kebangkitan negara-negara baru yang kuat, ya, zaman abad ke-18, baik di Eropa maupun luar Eropa, yang ditandai dengan ekspansi peradaban Eropa ke wilayah-wilayah luar benua, modernisasi sarana angkutan dunia, penemuan-penemuan baru, dan kondisi tersebut membutuhkan pengaturan dalam tindakan hubungan-hubungan internasional. Selanjutnya, abad ke-20. Abad ke-20 mulai berdiri organisasi internasional. Perkembangan pada abad ini sebenarnya dipengaruhi oleh perkembangan akhir abad sebelumnya, yaitu Konferensi Perdamaian tahun 1856 dan Konferensi Jenewa tahun 1864 yang mempelopori Konferensi Perdamaian Den Haag tahun 1899 yang membentuk perjanjian yang berlaku secara umum. Kemudian disusul Konferensi Perdamaian kedua tahun 1907. Perkembangan hukum internasional, terutama di bidang hukum perang. Kedua konferensi ini membentuk Mahkamah Arbitrase Permanen. Peristiwa penting lainnya pada masa ini adalah pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dan Brian Kellogg. Liga Bangsa-Bangsa itu yang kemudian menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, Liga Bangsa-Bangsa didirikan setelah Konferensi Perdamaian Paris 1919, tepatnya 10 Januari 1920. Liga Bangsa-Bangsa ini bertujuan untuk melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan antar negara-negara melalui negosiasi dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup. Sedangkan Brian Kellogg yang diadakan tanggal 27 Agustus
1928 di Paris berisi kesepakatan untuk melarang perang sebagai satu cara mencapai tujuan nasional. Liga Bangsa-Bangsa gagal untuk mencegah Perang Dunia II. Kemudian dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang sekarang dikenal PBB ya. Didirikan tanggal 26 Juni 1945. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia, membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia dan menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Itu perannya PBB ya. Baik LBB Liga Bangsa-Bangsa tadi maupun PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa, kedua organisasi ini telah menambah dimensi baru pada masyarakat internasional modern yang artinya sangat besar dalam perkembangan masyarakat internasional, yaitu fenomena organisasi atau lembaga internasional yang melintasi batas-batas negara dan mempunyai wewenang dan tugas ya. Inilah organisasi internasional yang kemudian disebut sebagai subjek hukum internasional. Nah, pasca Perang Dunia II, terbentuknya PBB mempengaruhi masyarakat hukum internasional. Banyak sekali perkembangan dan kemajuan yang dicapai, seperti lahirnya negara-negara baru, ya, adanya perubahan peta politik dunia, polarisasi masyarakat internasional, ya. Sebelumnya kelompok negara atau bangsa penjajah atau terjajah. Kemudian perkembangan penghormatan atas hak asasi manusia baik yang terbentuk dalam deklarasi maupun konvensi. Nah, karakterisasi evolusi paling akhir dari hukum internasional adalah bahwa ahli-ahli hukum internasional modern lebih banyak menaruh perhatian pada praktek dan keputusan-keputusan pengadilan. Nah, tetapi dalam kaidah hukum internasional cenderung ke praktek masa lalu. Bisa dilihat dalam Konvensi Jenewa 1958 tentang hukum laut, pada konferensi Wina tahun 1961, 1963 dan 1968 sampai 1969 berturut-turut mengenai hubungan diplomatik, hubungan konsuler dan